Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Buat lo yang pengen langsung ke bagian chartingnya, boleh langsung ke belakang aja. Dan hari ini kita akan charting render, Apex, dan Solana. Nah, selanjutnya koreksi ya, nggak tahu kenapa tadi pagi economic calendarnya error. Jadi ini kayak kepotong setengah ya, setengahnya hari ini tiba-tiba yang bawahnya tuh jadi yang kemarin ya. Jadi untuk hari ini tidak ada data penting, hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi pada hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan komen, kita lihat dulu Bitcoin dominance ya. Jadi untuk Bitcoin dominance terjadi koreksi yang lumayan signifikan kemarin. Dan ya maka dari itu ya alts cenderung lebih bagus bounce-nya dibandingkan BTC. Ya BTC cuma selamat dari MA50. Beberapa alts itu ada yang sampai ngepump ya. Kondisinya tuh kemarin sampai ngepump, contoh apa ya? Kalau nggak salah BNB yang gue ingat. BNB tuh kayak kemarin tuh ngepump 6% begitu dan seterusnya ya. Nah, tapi ya tetap gue ingatkan sampai sekarang balance sheet masih terus turun ya, masih belum ada peningkatan. Jadi ya stick with 60-40 lah menurut gue begitu. Atau at least buat lo yang agresif gitu ya, at least masih tetap punya BTC begitu. Jangan sampai nggak punya BTC sama sekali, karena BTC lagi-lagi menurut gue adalah fondasi dari portofolio spot kita. Kalau sampai nggak ada fondasinya, ya sama aja kayak rumah nggak ada fondasi, kena angin sedikit hancur begitu ya. Dan kalau secara TA-nya tinggal kita lihat apakah MA200 akan menjadi support atau tidak. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan komen. Yang pertama dari Andrian Hadi. Gua sudah lama ngikutin nih channel, bahkan dari 2021. Gua emang nggak subscribe dan nggak pernah komen, tapi semua videonya pasti gua tonton. Baru kali ini gua komen gara-gara si Kenixi. Dari beberapa komentar yang gue baca, gue bisa simpulin ini orang ada dendam sama lu bro, katanya ya. Sepertinya dia kena scam yang mengatasnamakan TCI. Kalau menurut gue bukan gara-gara itu. Kalau menurut gue tuh lebih karena dia nggak terima gue bilang dukun kayaknya ya. Setelah gue bilang dukun tuh langsung wah nge-spam terus ya. Dan gini ya, ini juga sekalian mumpung ingetin nih ya, mumpung kita ngebahas juga mengenai scam mengatasnamakan TCI. Dulu sempat ada yang pernah dikontak. Untungnya dia nggak langsung percaya, langsung DM gue pribadi. Dan gue bilang bukan. Langsung kita report dan nggak terjadi apa-apa ya. Nah ini buat kedepannya, semakin besar liquidity akan semakin besar juga kemungkinan orang mengatasnamakan TCI atau channel manapun untuk scam. Jadi hati-hati. TCI tidak pernah meminta dana sepeser pun ke subscriber ya. Yang ada malah kadang-kadang kita suka giveaway ya. Kalau kita lagi ada kerjasama dengan exchanger tertentu, bisa tiba-tiba ada airdrop, bisa juga waktu itu sempat ada ini ya, Q&A langsung dapat USDT dan seterusnya. Jadi tidak ada member TCI yang diminta dana sepeser pun ya. Oke. Gua kasih tahu, cuma ini channel yang ngasih edukasi sesuai dengan risk reward gua. Bahkan di masa-masa market ada kemungkinan ke atas dan ke bawah sekalipun, selalu diingetin dengan dua kemungkinan. Tetap semangat bro, itu mungkin bocah yang masih pakai seragam sekolah, karena kalau udah kerja minimal kagak ngotot gitu. Ya sebenarnya benar juga ya dipikir-pikirnya, mungkin juga jangan-jangan masih sekolah kali ya. Soalnya cara debatnya, cara nge-spamnya tuh kayak anak kecil ya. Mungkin juga ya. Thank you ya untuk Bro Andrian ya. Udah dari 2021, wah berarti OG nih ya. Wah mantap ya. Ya gue happy lu nyaman dengan cara kita, dimana kita membahas semua resikonya, membahas semua kemungkinannya. Lebih enak dibanding tebak-tebakan pasti naik, pasti turun, last bottom ya. Udah banyak yang kemarin dulu last bottom, ujung-ujungnya jadi bikini bottom ya. Thank you. Next dari DJ Disc Jockey. Wah, ini kayaknya mungkin udah lumayan senior nih, soalnya Disc Jockey ya. Soalnya kayaknya anak-anak zaman sekarang nggak tahu mungkin DJ itu apa ya. DJ itu Disc Jockey ya, buat yang kalian Gen Z yang masih muda-muda ya. Kadang suka kasihan sama Matoshi dan tim. Dari 2021 sudah kasih edukasi gratis semua, nggak kayak sebelah kerjanya jualan kelas dan VIP mulu. Analisa saat total pula, dulu gue juga korban. Ya, nggak tahu kenapa nih TC itu kayak kayak grup kumpulan korban VIP banyaknya. Nggak tahu kenapa ya. Masih aja ada yang ngefitnah ya.
Sabar-sabar tim TCI, jangan sampai down. Ingat kalian sudah bantu ribuan orang jadi pintar di market. Wah, thank you ya. Down sih enggak ya, cuman ya sedikit sedikit annoyed aja gitu kayak aduh nge-spamnya kayak anak kecil sekali ya. Jadi mungkin nyambung juga sama tadi Bro Andrian. Jangan-jangan memang bocil nih anak ya. Si Kenix ini jangan-jangan bocil ya. Makanya cara debatnya juga kayak anak kecil, bukannya menjabarkan cara berpikir dia dengan baik, cuma nge-spam isinya ya. Ya, bener sih ya kayak anak-anak SMP SMA jangan-jangan. Oke, next dari Pusat Hobi Nusantara. Lagi DCA Harmony One sampai 1 juta koin, tapi tetap BTC ada 70% di Porto. DCA is king. Wah, mantap ya. Jadi tetap punya altcoins favorit, tapi BTC nggak dilupakan. Nah, itu yang bagus ya. Lagi-lagi BTC ini tujuannya adalah supaya menjadi anchor, supaya menjadi fondasi dari porto kita. Alts pengen yang macam-macam, monggo silakan. Bisa berkreasi di 30%-nya ya. Tapi ya sama kayak rumah lah gitu ya. Lu jangan berkreasi di fondasi gitu ya. Oh, fondasinya mau dibikin aneh-aneh. Udah fondasi yang udah terbukti aja. Begitu kan? Ya, mantap. Next dari Bro Telogah, takut kelupaan, kes besok udah sibuk, siapkan prasmanan. Selamat Natal untuk Bro Toshi dan tim TCI. Wah, thank you bro Telogah nih, mantap ya. Udah siap-siap mau kerja lagi nih, luar biasa ya. Padahal lagi waktu-waktunya libur ya. Mantap ya. Thank you for the wish, dan ya buat yang merayakan juga ya, terutama untuk besok sama hari Natal. Sekarang Christmas Eve, mungkin banyak yang dinner juga ya. Selamat menikmati momen-momen menuju ke Natal ya, luar biasa. Thank you bro. Next dari Harjono, kok ada beberapa channel saya lihat mereka prediksi dari siklus chart 4 tahunan atau grafiknya yang mengatakan BTC prediksi tahun 2025 akhir diperkirakan ke harga 200 ribuan dolar. Yang saya mau tanya, apa benar chart siklus 4 tahun itu bisa diprediksi untuk BTC di tahun 2025 di harga sekitaran berapa tertingginya? Nah gini, kalau gue pribadi kan gini, teori cycle tuh banyak ya, tapi teori cycle yang gue pakai adalah yang teori 28 November. Nah, teori 28 November itu nggak pernah bisa nunjukin di mana spesifiknya akan berhenti. Begitu, dia cuma kurang lebih di tanggal berapa. Itu kurang lebih plus minus 21 hari dari November 2025. Ya, sekali lagi, plus minus 21 hari dari November 2025 ya, tanggal 28 November begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan angka 200, 300, 500 ya itu semua orang punya tebak-tebakannya sendiri lah begitu ya. Tapi ada yang memang mungkin ada juga yang berdasarkan data sih, kayak contoh itu si Plan B dia pakai stock to flow, tapi kadang-kadang dia suka terlalu over bullish juga ya kalau menurut gue ya si Plan B itu. Terus ada lagi yang 150 dan lain-lain tuh, ada kayak Standard Chartered, Goldman juga ada prediksi sendiri, tapi mereka nggak sebut dari mana begitu ya. Cuma ngomong ada possibility sampai sana, tapi dia nggak jabarkan seperti apa. Ya mungkin kita boleh minta ke dia, atau kalau nggak kita cap dukun juga ya. Nggak lah ya. Tapi lagi-lagi kalau gue pribadi, kalau siklus, kalau kita ngomongin soal kira-kira habis kapan, gue setuju lah di 2025 akhir kuartal 4 gitu ya, gue setuju. Tapi kalau misalkan sampai berapa, kalau gue sih nggak mau tebak-tebakan ya, kita lihat aja sampai mana waktu di kuartal 4 2025 begitu ya. Next dari Ryanza the Crown Prince, Dior Ondo bakal listing di Binance. Wah, gitu ya, nggak tahu, gue belum ngecek nih ya. Kalau sampai dia listing dan ngebum ya asik ya, karena lu tau lah ya, kita sudah Ondo udah lumayan lama kita akumulasi ya. Dan itu Ondo salah satu alts yang cenderung lumayan tahan di masa-masa BTCD menguat ya. Mantap. Next dari Ardo Alkautsar ya, setuju banyak dukun dadakan sekarang, terlebih ketika BTC di 94 Kian ya, belum lagi tukang ngefat ya, karena gini ya, waktu ngepam semua bullish, koreksi sedikit semua bearish begitu. Itu kayak di sini nih ya, mirip-mirip kayak waktu BTC koreksi dari 30 Oktober sampai ke 4 November. Di sini banyak dukun-dukun yang bilang BTC 40.000. Nah itu yang ngaku-ngaku Tuhan tuh ya, dukun kita yang sebelumnya tuh ya, dukun yang ngaku-ngaku Tuhan, yang ngelong bakal mati semua tuh. Nah dia di daerah sini nih, karena corrective movement basically kayak nyari seminggu, wah BTC akan 40.000. Jadi memang manusia tuh gitu ya, ada koreksi dikit langsung extra bearish, ada ngepump, wah
ini akan sampai 200.000, 1 juta, 2 juta. Nah, memang seperti itu ya. Manusia tuh ekstrim, nggak bisa, banyaknya tuh nggak bisa realistis. Nah, tapi pada faktanya di market orang-orang yang profitable adalah orang-orang yang realistis, bukan yang terlalu optimis, bukan juga yang terlalu pesimis, gitu ya. Next, dari Java Stone. Beruntung nemu channel ini, bisa menikmati kuliah gratis dunia perkriptoan yang realistis. Wah, mantap ya, ini rhymes lagi ya. Jangan pernah berhenti belajar, terutama bagi kalian yang masih muda-muda. Jangan mau kalah sama aku yang sudah 50 tahun. Wow, mantap, mantap ya. Age is just a number ya. Selama kita terus ada keinginan belajar sampai mati, baru kita akan berhenti ya. Salam tabur tuai, mantap. Salam tabur tuai juga ya. Luar biasa ya. Wah, thank you nih untuk Bro Nandi Kusma ya. Super thanks-nya ya. Thank you, thank you, thank you. Next dari Rian Maulana. Bang mau nanya, analisa MA20 dan 50 itu kan di BTC terbukti ya Bang? Yes. Kalau diaplikasiin ke alts bisa nggak? Wah, bagus nih, pertanyaan yang bagus ya. Ini gue curiga Bro Rian ini pernah ngedengar soal BSB. Kita bahas ya dengan detail. BSB nggak terlalu bisa dipakai di alts. Di alts banyak yang jebol. Nah, untuk MA20 dan 50, gue pribadi kurang lebih sama merasa vibe-nya seperti itu. Ya, kalau untuk tren ya, kalau untuk tren. Kalau untuk buy limit masih oke. Tapi kalau kita bisa di sini ya, kenapa untuk alts kadang-kadang lebih kurang kurang talk chair gitu, kurang akurat ya? Karena begini, saat BTC drop, apalagi dalam masa-masa QT seperti sekarang ya, drop 3%, banyak alts yang ngedump 5, 6, 7 dan seterusnya ya. Nah, saat itu terjadi akan lebih gampang untuk kena MA20 dan 50 ya. Kayak contoh, ETH udah jebol dua-duanya nih. Udah jebol dua-duanya dan mulai menjadi resisten. Begitu. Nah, tapi kalau seandainya kan BTC selamat nih ya. BTC selamat dari MA50 dan ternyata kuat, lanjut lagi ngepump ke atas. Ini ETH suka nggak suka akan ikutan ketarik. Begitu. Jadi, menurut gua kenapa ini lebih efektif di BTC dibandingkan dengan alts adalah karena alts in general mengikuti BTC. Gitu. Dan pergerakan alts in general lebih volatile begitu. Karena dia volatile maka bisa lebih gampang jebol support-support tertentu begitu. Jadi makanya kenapa kasarnya tuh kasarnya untuk tren-tren besar tuh gue lebih suka ngeliat BTC aja, karena market ya, keseluruhan cryptocurrency market akan cenderung mengikuti BTC because BTC is king begitu ya. Mantap, gue suka pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, karena artinya udah dipikir dulu. Begitu ya, semoga sudah dijawab ya. Mantap. Pertanyaan yang bagus. Next dari Trie99. Bro, semoga masih ingat gua yang portonya kebalik, yaitu 25% BTC, 20% ETH dan 15% SOL. Sisanya 40% alts dan meme. Di tanggal 5 Agustus sempat minus sampai dengan 40%. Syukur di tanggal 8 Desember porto plus 55%. Tapi bodohnya gua nggak TP alts yang naik. Alhasil dari plus 55% per hari ini hanya plus 20%. Mohon sarannya, perlukah gue cut loss 40% alts dan meme yang lalu geser ke BTC atau ETH, atau biarkan saja sampai alts season terjadi? Mohon arahannya suhu. Waduh, suhu ya. Ya gini ya. Kita inilah nggak ada suhu-suhu, nggak ada senior-senior. Kita semua santai, sama-sama aja belajar di sini ya. Jadi kalau menurut gue pribadi, cut loss ya, sebenarnya gini, tergantung dari 40-nya ini apa nih ya. Dan ini kan udah bilang 40% alts dan memes. Nah, kalau alts dan memesnya banyak yang aneh-aneh, maksudnya aneh-aneh itu seperti apa? Market capnya kecilnya luar biasa ya, kecilnya luar biasa. Lalu ya mungkin ya ya intinya sih itu sih ya, market capnya kekecilan, dan untuk memesnya ya benar-benar mungkin belum sampai skala PP, belum seskala Doge gitu yang lebih udah mulai stabil gitu dibanding yang lain-lain begitu. Nah, itu mungkin boleh pertimbangkan cut loss. Tapi kalau alts-nya kayak misalkan kita ngomongin BNB begitu, lalu kita ngomongin mungkin Cardano gitu, itu mungkin masih oke lah. Jadi tergantung sebenarnya ya. Jadi intinya gua tuh kalau dalam masa-masa QT gua nggak mau pegang alts yang aneh-aneh ya. Sebisa mungkin alts yang nggak terlalu spekulatif lah gitu. Alts yang cenderung punya fundamental begitu. Karena dia akan cenderung lebih tahan dibandingkan dengan alts yang yang penting ngepam aja gitu ya, atau yang penting dapet momentum aja begitu ya. Jadi tergantung. Yang 40% altsnya ini banyaknya alts yang kasarnya tuh berkualitas atau enggak. Kalau nggak berkualitas
pertimbangkan untuk cut loss, taruh di BTC ETH gitu ya. Next dari Stanley Dominics, Merry Christmas 2024. Mantap, Merry Christmas juga ya, walaupun besok sih sebenarnya ya. Sekarang masih Christmas Eve ya. Biasa ada Christmas dinner nih ya. Besok ya, besok kita ya bagi yang merayakan lah ya, bagi yang merayakan ya. Thank you, thank you. Next dari Genji Zone ya. Just for fun, Dior, NFA, jangan dianggap dukun. 2021 bulan, ini ada tanggal-tanggalnya ya. Lu bisa lihat sendiri. Breakdown MA20, retest MA50, breakout ini local top. Oke ya. Oh, oke. Gini ya, menurut gua ini bukan ngedukun. Lu membandingkan cycle kemarin dengan cycle sekarang ya. Dan kalau kita ngomong secara fundamental pun ya kita kondisinya ada kemiripan. Begitu dimana sekarang interest rate lagi mulai turun. Begitu balance sheet nggak tahu nih udah kapan mau naiknya, masih belum ada tanda-tanda. Ya tapi ada kemiripan. Ini bukan ngedukun namanya. Ini namanya beranalisa. Begitu. Yang gua sangat tidak suka adalah yang seperti ini ya. Pokoknya berapa? 67.000 fix ya. Kalau lu nggak setuju sama gua, lu SDM rendah, bodoh. Nah, itu yang gua najis ya. Kalau seperti ini bukan ngedukun ya. Ini lu membandingkan, lu ngasih data. Oke, di tanggal sekian, bahkan lu kasih sampai tanggalnya percis. This is good ya. Gua tidak ada masalah sama sekali dengan yang seperti ini ya. Sekali lagi ya. Ini namanya bukan ngedukun. Ini kita namanya membandingkan, kita beranalisa, dan lu bisa lihat juga di sini kan. Tanda tanya. Bukan pasti. Begitu. Jadi no problem at all ya. Gue suka yang kayak begini ya. Kalau bisa ada yang punya teori lagi sendiri masing-masing gitu ya. Ada yang mungkin mau pakai berbagi teori masing-masing lah begitu ya. Silahkan boleh komen ya. Kalau cukup menarik kita akan bahas seperti Bro Genji Zone ini ya. Jadi intinya sekarang kan lagi retest nih ya, retest 50-20. Apakah kita akan break up lagi ya, seperti di 2021? Let's see ya. Kita tinggal lihat, kita bereaksi aja. Ternyata naik, happy kan, sudah akumulasi. Nah, that's the power of DCA. Jadi nggak usah nggak usah terlalu dipikirin. Oh, di titik mana yang purchase akan mantul? Susah. Nyari titik purchase akan mantul tuh susah. Gitu. Jadi dengan DCA, kalau sampai ternyata nembus ya sudah, kita DCA lagi di bawah, harga rata-rata turun tanpa resiko yang berlebihan. Begitu ya. Next dari Advante WV4EL ya. Gua suka gaya penyampaian lu bang. Jawab logika keliru para dukun dengan data dan analisa akal sehat. Mantap ya. Next dari Rain ini kayaknya Rain is Grace ya kayaknya ya. Cara bereaksi pada market gimana bang? Wah, ini dijawab sama Bro Aina ya. Lebih ke lihat data, fakta dan statistika ala TCI. Misalkan TA pakai indikator BSB, MA20, 50, 100, 200, support resisten. Kalau secara makroekonomi tetap harus update dengan news dan jaga-jaga di saat ada data penting. Mantap. Dan juga jangan lupa satu ya, DCA ya. Jadi setelah ada TA-nya ya, udah ada support dan resistennya, saat jatuh ke support dibeli. Begitu. Itu cara bereaksi di market ya. Bukan tebak-tebakan. Kalau tebak-tebakan akan sampai 67.000 sudah pasti. Nah, itu tebak-tebakan. Tapi kalau misalkan kita lihat, oke ini ada support di sini, ya udah kita DCA. Nah, itu namanya kita bereaksi, ya. Mantap. Next dari Rahman Syah Putra. Bang, tolong bahas BTC versus M2 Global Supply Offset. 75 hari ya. Ya ini gue pernah dengar sih teorinya ya. Jadi basically ini tuh teori di mana saat money supply dunia berkembang, atau bukan berkembang lah, membesar ya, membengkak gitu, artinya terjadi money printing lah in general. Nah, di situ BTC akan lebih subur. Karena kenapa? Karena orang akan bersiap-siap, ini bisa terjadi inflasi nih ke depannya. Maka dari itu orang akan invest. Nah, investnya seringkali berkorelasi dengan BTC begitu. Dan ada lag-nya sedikit ya. Gue dengar ada yang 70, ada yang bilang 75. Antara situ lah ya. Depannya 70-an lah ya. Nah, itu lu bisa ambil di sini indikatornya ya. Indikatornya gue udah sempet. Nah, ini nih, Global M2 Money Supply. Nah, tapi kalau ditanya apakah ini bisa benar-benar menjadi patokan yang kayak kasarnya, kita kan kalau MA20 50 kan gampang nih buat jadi patokannya. Selama mantul cenderungnya akan ya bagus gitu ya. Nah, tapi kalau di sini kita bisa lihat ada benernya kayak kita bisa di sini
pergerakannya lumayan berkorelasi begitu. Tapi kalau kita mau ngomong percis nggak juga sih gini. Kayak kita ngomong di sini gitu ya. Selama dia lagi naik di sini, nah ini kan terus kasarnya membuat higher high, higher low nih naik terus ke sini. Nah, tapi kalau BTC di sini ada drop dulu. Begitu. Jadi nggak sama percis lah kasarnya seperti itu ya. Tapi kalau mau dipakai buat menjadi apa ya, buat tambahan lagi data sih boleh-boleh aja. Tapi kalau gua pribadi nggak terlalu gua emphasize gitu ya. Gua lebih emphasize ke TA. Begitu selama support masih ketahan, ya ini kayak kita di sini aja ya. Dia tuh udah mulai turun kan dari sini nih. Dari Oktober 2024. Nah, sementara kalau mau kita ngomong, kita kasarnya malah ini mulai turun, dia malah mulai ngepam begitu ya. Jadi apa ya, ada gunanya tapi menurut gue limited lah begitu ya. Jadi kalau mau dipakai buat ya tambahan data boleh, tapi kalau gue tetap lebih stick ke TA EMA 20, 50 dan BSB begitu ya. Tapi overall menarik sih ya. Ini gue pernah juga pelajari sedikit lah ya, ya. Tapi gue menyimpulkan bahwa ya ada korelasi sedikit, tapi kadang-kadang suka ada offset yang lumayan begitu ya, offset yang lumayan. Dan jadi kurang bisa kita pakai untuk menganalisa oke nih dalam waktu at least medium term mau kemana begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan komennya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Gate.io, di mana mereka sekarang sedang startup mining initial offering ya. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ikutan, dan hari ini atau lebih tepatnya kali ini yang di offer adalah Blade Games ya. Untuk sekarang kita sudah masuk ke dalam tahap atau fase kedua ya, di mana itu sebenarnya udah mulai di tanggal 23 Desember kemarin. Buat lo yang sudah ikutan dari fase pertama, ini sebenarnya lebih enak ya. Lu awalnya pakai USDT, nah setelah lu sudah dapat si tokennya, lu juga bisa masukin lagi di fase kedua, di mana lu stakingnya bisa menggunakan si Blade yang sudah lu dapatkan dari fase pertama ya. Nah, tapi buat yang ketinggalan ya mungkin kalau buat lu yang pengen ikutan fase keduanya bisa langsung beli aja si Blade ya. Nah, itu kurang lebih yang sedang lagi berjalan ya. Ada fase 1, fase 2, sekarang udah fase 2 ya, karena fase satunya sudah beres. Kurang lebih seperti ini gambarannya ya. Lu tinggal stakingkan saja, dan tentunya juga bisa menggunakan GT atau Gate.io token juga ya. Plus ada juga satu token yang baru rilis di Gate.io, baru listing ya, namanya Hold Station, dan tentunya akan ada banyak lagi token-token yang akan listing di Gate.io. Buat lo yang belum punya akun di Gate.io, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Gate.io. Kita mulai dengan render. Untuk render, posisi short kita buat yang agresif kena cut loss ya, karena di close di atas dari resisten. Tetapi buat lo yang konservatif dan actually mendengarkan warning kita kemarin ya. Kemarin itu kan keluar data penting dari jam 8:30 malam nih. Jadi buat lo yang buka posisi short dan jam 8:30 malam ditutup, berarti di sini ya 8:30 ya, di sini nih ya candle ini. Artinya lo profit sebesar 4%-an. Asik ya. Nah, jadi ini kalau ada yang nanya, "Bang, emang buat apa sih, Bang, kalau kita tutup waktu lagi data penting?" Ya, takutnya seperti ini, volatility-nya tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai dengan harapan, ujung-ujungnya jadi cut loss begitu ya. Nah, buat yang agresif juga harus siap ya. Kadang-kadang yang konservatif udah tutup duluan posisi, itu nggak selalu lebih kecil profitnya begitu. Jadi sekali lagi, itu bukanlah kita tebak-tebakan, wah kalau agresif lebih profit, enggak ya. Ya agresif pun kadang-kadang bisa cut loss, di mana yang konservatif malah TP gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga sudah punya posisi short lagi nih ya di MA50, karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai resisten ya. Nah, posisi short ini target TP-nya di angka 7,34. Untuk posisi spot 7,34 MA200, dan juga sebentar, sorry. Ini struktur, gue lupa ya, ini struktur. Jadi ada gini, ada di 7,34
7,02 dan di MA200. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di render. Next kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX posisi spot kita ya, bukan posisi spot, posisi long kita kena target TP ya. Bagi lu yang buka kemarin karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 35,85, profit sebesar berapa nih? Profit sebesar 6,28% ya. Nah, untuk posisi shortnya gimana nih? Nah, untuk posisi shortnya itu kan sebenarnya kita tuh sempat kebukanya tuh di sini ya. Kebukanya di sini. Nah, kalau sampai sorry. Iya benar-benar ya. Ini kebukanya di sini kan untuk retest keduanya. Nah, kalau lu tutup di jam 8:30 ya, 8:30 tuh di mana nih? 8:30. Kalau tutup di 8:30 aman nggak? Coba penasaran. Oke. Kalau lu tutup di 8:30 profit ya. Ya ini dia, makanya lagi-lagi ya. Jam-jam rawan itu gua nggak bullshit gitu loh. Jam-jam rawan itu buat lu yang konservatif sangat boleh dipertimbangkan untuk TP begitu. Karena buat lu yang tutup posisi di jam ini ya, di jam 8:30 itu masih profit sebesar 4,86. Sementara yang lu paksain sampai besoknya cut loss. Begitu. Jadi ya itu dia ya. Memang itu pentingnya kenapa kita melihat jam-jam rawan. Karena jam-jam rawan ini seringkali bisa dia mengubah momentum. Begitu ya. Oke. Itu untuk posisi long dan shortnya berarti ya ke atas tadi 6%. Buat lo yang nge-short profit 4%-an ya. Kalau dua-duanya dapat, wah luar biasa ya. Posisi spot 38,10, 35,85 dan 33,86. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita kemarin belum ada setup ya karena dia baru reclaim hari ini. Ya, baru reclaim kemarin ya. Nah, tapi untuk hari ini kita sudah punya setup. Kemarin nggak ada, sekarang udah ada. Yaitu posisi short di angka 192,13. Nah, posisi short kita ini target TP-nya di angka 151,33 ya. Itu untuk posisi short di Solana. Untuk posisi spotnya di angka 191,33, lalu di angka 169,8 dan di 163,02 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam bertuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.